Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Pamungkas. Saya adalah mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi angkatan 2022 di bawah bimbingan tim promotor dengan promotor Profesor Syaiful Ali dan kopromotor Profesor Sony Warsono dan Bapak Singgi Wijayana PhD. Pada video ini izinkan saya untuk memaparkan proposal disertasi yang saya kerjakan dengan judul Transformasi Digital dan Kinerja Bisnis Berkelanjutan di Rumah Sakit, Analisis Determinan dengan Kerangka Teknologi Organization Environment atau TOE, dan Tata Kelola Teknologi Informasi. Untuk mengawali paparan ini, saya ingin menjelaskan latar belakang yang kemudian digunakan sebagai dasar pemilihan topik dan judul disertasi ini. Ada sejumlah sorotan isu yang kemudian saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah atensi global terkait sektor kesehatan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan atensi terkait transformasi digital di rumah sakit. Ketiga, berkaitan tentang respons pemerintah Indonesia terkait transformasi digital kesehatan. Dan yang keempat, berkaitan dengan celah penelitian dalam kajian seputar teknologi dan khususnya transformasi digital di sektor kesehatan. Yang pertama, dalam konteks atensi global terkait sektor kesehatan, sejumlah sorotan menjadi penting untuk diperhatikan. Di antaranya adalah bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi pilar-pilar utama dalam peningkatan kekuatan modal insani atau human capital untuk mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Selain itu, isu kesehatan juga menjadi target dari aksi global PBB yang termuat dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan ini menjadi target ketiga, dan target ketiga ini difokuskan pada upaya penyediaan layanan medis yang terjangkau dan ramah lingkungan kepada publik secara adil dan merata. Selain itu, atensi global ini juga berkaitan dengan isu revolusi industri 4.0 yang kemudian menghadirkan tantangan transformasi digital dalam peralihan era industri menuju era informasi. Dan dalam artikel COIL 2002 juga menegaskan bahwa ketika bicara tentang sektor kesehatan, maka digitalisasi atau era digital di sektor kesehatan ini tidak lain adalah proses transformasi digital yang terjadi pada praktek medis atau klinis maupun aspek bisnis dalam industri kesehatan itu sendiri. Kemudian yang keempat juga berkaitan dengan tumbuhnya atensi global terkait pentingnya pengukuran aspek keberlanjutan, yaitu menyangkut dimensi sosial dan lingkungan, yang perlu dipadukan dalam praktik pengukuran kinerja organisasi rumah sakit secara menyeluruh, yaitu mencakup dimensi keuangan dan non-keuangannya. Nah, ini yang pertama terkait dengan atensi global di sektor kesehatan. Kemudian selanjutnya, atensi terkait isu transformasi digital di rumah sakit. Ketika dorongan untuk melakukan transformasi digital itu semakin besar, sejumlah isu juga layak untuk kemudian diperhatikan berkaitan dengan upaya yang dilakukan di sektor kesehatan. Transformasi digital di rumah sakit ini dilakukan melalui intervensi teknologi secara langsung terkait peningkatan pengelolaan data dan penggunaan informasi pada proses klinis maupun proses bisnis dengan tujuan untuk dua, satu, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi biaya atau mendorong efisiensi. Nah, isu yang kemudian melekat pada sektor kesehatan khususnya rumah sakit adalah bagaimana kemudian upaya transformasi digital di bidang kesehatan ini memunculkan tantangan tersendiri karena adanya sifat pluralistik yang dicirikan oleh pekerjaan yang padat pengetahuan dengan beragam profesional di dalam lingkungan organisasi yang kekuasaannya tersebar. Nah, ini terjadi salah satunya di rumah sakit. Jadi bagaimana kemudian manajemen rumah sakit dalam mengelola investasi teknologi maupun dalam konteks upaya-upaya melakukan terobosan termasuk transformasi digital, ini pengambilan keputusan strategisnya melibatkan manajemen organisasi yang terdiri dari pengambil-pengambil keputusan yang punya latar belakang profesional yang beragam. Sehingga berbagai tujuan ini seringkali saling bertentangan.
Kemudian yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi rumah sakit ini dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih ada kecenderungan tertinggal dibandingkan sektor lain, yaitu ditandai dengan kecenderungan di mana investasi teknologi informasi ini masih banyak dilakukan secara terfragmentasi atau occur in silos, jadi terpisah-pisah dalam silo-silo yang itu kemudian menyebabkan kemanfaatan dari teknologi informasi itu sendiri menjadi tersebar, kemudian sulit dilacak, dan pada akhirnya tidak cukup meyakinkan. Yang ketiga, berkaitan dengan isu keberlanjutan, perlunya aspek sosial dan lingkungan disertakan dalam pengukuran kinerja bisnis berkelanjutan di sektor kesehatan atau rumah sakit juga disoroti oleh beberapa penelitian, diantaranya yang dilakukan oleh Khalid tahun 2019 dan Regragui et al. Di tahun 2024. Ini menjadi kelompok sorotan isu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa yang terjadi di Indonesia, yang kemudian saya coba pelajari dari sejumlah respon pemerintah Republik Indonesia terkait isu transformasi digital di sektor kesehatan. Tabel yang saya munculkan di dalam layar ini menunjukkan sejumlah produk regulasi, baik itu undang-undang, peraturan di tingkat menteri maupun peraturan pemerintah yang terbit di rentang tahun 2009 sampai 2014 berkaitan, mohon maaf saya koreksi, sampai tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan sistem informasi manajemen rumah sakit, dan juga terbitnya di tahun 2023 khususnya tentang UU nomor 17 tahun 2023 tentang Undang-Undang Kesehatan. Nah, sejumlah regulasi ini menunjukkan bahwa sejatinya atensi terhadap pemanfaatan teknologi informasi di sektor kesehatan atau fasilitas layanan kesehatan pada umumnya di Indonesia ini sudah ada. Tetapi memang kemudian ketika kita melihat laju perkembangan teknologi yang semakin pesat, proses untuk kemudian mengadopsi teknologi ini juga bersifat sangat dinamis dan terus berubah, sehingga produk-produk regulasi ini pun ada yang kemudian masih diberlakukan, ada yang kemudian diperbarui dengan peraturan-peraturan ataupun produk regulasi berikutnya. Namun sorotan-sorotan terkait pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam membangun sistem informasi untuk manajemen rumah sakit ini, tetap menjadi poin yang terus muncul di dalam produk regulasi pemerintah. Yang juga terbaru adalah melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2021, pemerintah merilis cetak biru strategi transformasi digital kesehatan 2024, yang ini kemudian dikawal tadi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang pada tahun 2021 Kemenkes mendirikan satu task force atau unit khusus yang dinamakan Digital Transformation Office. Nah, apa tugas Digital Transformation Office atau DTO ini? Yaitu untuk mengawal strategi dan juga implementasi dari agenda nasional untuk melakukan transformasi digital di bidang kesehatan. Apa yang kemudian menjadi kegiatan prioritas dalam cetak biru ini? Tabel berikut ini menunjukkan respon pemerintah selanjutnya. Bagaimana kemudian kegiatan prioritas yang dituangkan dalam cetak biru transformasi digital kesehatan ini terdiri dari 3 kegiatan utama. Yaitu yang pertama, kegiatan prioritas utama maksud saya. Yang pertama adalah integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan. Kemudian yang kedua, integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Kalau kemudian kita melihat dari sisi bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan ini dilakukan, kita bisa melihat bahwa kegiatan-kegiatan ini masih merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan dan diorkestrasi sebagai suatu agenda kolektif, yang kemudian kalau kita melihat lebih lanjut, ini misi utamanya masih untuk melakukan konsolidasi data kesehatan nasional dan juga pengembangan aplikasi bersama. Sehingga konteks bagaimana transformasi digital itu kemudian diperlukan dan dilaksanakan di tingkat unit organisasi untuk mendukung proses bisnis di tingkat organisasinya masing-masing terkait tadi peningkatan layanan kesehatan dan khususnya untuk meningkatkan efisiensi organisasi belum tercakup dalam
agenda nasional ini. Sehingga ini menjadi satu celah kajian yang menurut saya menjadi menarik untuk bisa diteliti. Kemudian yang keempat, yang menjadi latar belakang tentunya adalah celah penelitian dari sejumlah studi literatur yang kemudian saya gunakan sebagai dasar untuk memilih topik ini. Setidaknya dalam tabel ini menunjukkan ada 3 studi literatur yang dilakukan oleh Ivancic et al. Tahun 2020, Cross et al. Tahun 2021, kemudian ada Bamel et al. 2023, yang kemudian menunjukkan bagaimana sejumlah rekomendasi pengembangan riset terkait dengan transformasi digital sektor kesehatan ini menjadi satu celah yang bisa direspon untuk kajian lebih lanjut. Beberapa temuan menunjukkan bahwa artikel-artikel terkait transformasi digital di sektor kesehatan ini masih didominasi oleh peneliti dari bidang teknik dan profesional di bidang medis. Sehingga diperlukan kajian-kajian dengan sudut pandang peneliti dari bidang sistem informasi dan ekonomi bisnis atau non-medis pada umumnya atau non-klinis pada umumnya untuk menambah tilikan atau insight atau perspektif terkait dengan transformasi digital di sektor kesehatan. Dari Krauss et al. Juga memberikan rekomendasi dan juga sekaligus catatan temuan dari studi literatur yang dilakukan, bagaimana kemudian riset-riset transformasi digital sektor kesehatan ini masih didominasi oleh studi-studi yang dilakukan dengan metode kualitatif. Sehingga studi ataupun juga dengan kuantitatif. Jadi metode tunggal, sehingga studi dengan metode campuran ini menjadi salah satu rekomendasi yang disarankan. Kemudian sebagian besar artikel membahas inovasi teknologi dalam konteks yang masih terbatas, yaitu umumnya berkaitan dengan praktik teknis pemanfaatan platform digital. Sedangkan kalau kita bicara transformasi digital, ini mencakup sebuah isu atau praktik atau upaya transformasi yang jauh lebih luas, melibatkan organisasi secara menyeluruh. Sehingga investigasi lanjutan terkait pengelolaan transformasi model bisnis dan perspektif strategis organisasi direkomendasikan oleh Krauss et al. Kemudian Bamel et al. Tahun 2023 juga melakukan studi literatur terkait transformasi digital di sektor kesehatan dan memberikan catatan rekomendasi sama seperti Krauss, di mana kemudian penggunaan pendekatan mixed methods ini direkomendasikan, yang akan kemudian direspon dalam disertasi ini. Dan juga riset lebih lanjut tentang kunci pendorong atau key enablers dalam keberhasilan inovasi digital. Sehingga kemudian pemilihan analisis determinan dalam topik disertasi ini menjadi respon yang ingin kami atau saya ambil untuk mengisi celah penelitian ini. Nah, 4 uraian tadi melatar belakangi pemilihan topik disertasi dan sekaligus judul dari disertasi yang dikerjakan untuk studi doktoral ini. Dari sorotan-sorotan isu tentunya muncul ada rumusan masalah dan juga sekaligus ini menjadi motivasi penelitian dilakukannya disertasi dengan topik dan judul ini. Tadi sekali lagi saya jelaskan bahwa dari sisi cetak biru transformasi digital kesehatan Indonesia tadi masih dipusatkan pada upaya untuk konsolidasi data di tingkat nasional untuk data kesehatan, pengembangan sistem aplikasi, serta inisiasi pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Sekali lagi tadi atensi untuk kemudian mengarahkan agenda cetak biru ini pada optimalisasi performa di tingkat unit organisasi tentu belum menjadi prioritas di dalam cetak biru ini. Di dalam laporan cetak biru TD Kesehatan Indonesia ini juga mengatakan bahwa 80% fasilitas layanan kesehatan di Indonesia belum melakukan digitalisasi. Ini menunjukkan bahwa kemudian memang transformasi digital di sektor kesehatan khususnya rumah sakit sebagai salah satu tipe pasienkes di Indonesia menjadi satu ulasan ataupun kajian yang penting untuk dilakukan. Ketiga, studi dari Natakusuma et al. 2022 menunjukkan bahwa banyak rumah sakit di Indonesia yang belum siap sepenuhnya menghadapi tantangan digitalisasi dan disrupsi
revolusi industri 4.0 dikarenakan dengan adanya kurangnya keterbukaan, motivasi, pengetahuan yang baik dari manajemen rumah sakit, dokter layanan medis, ataupun unit TI, unit teknologi informasi yang ada di rumah sakit itu sendiri. Sehingga faktor-faktor yang berkaitan dengan organisasi dan tata kelola menjadi salah satu determinan yang nantinya akan kami gunakan dalam disertasi ini. Keempat, dalam evaluasi kinerja berkelanjutan, di Indonesia memang ada komponen penilaian diri yang dituangkan dalam Pedoman Rumah Sakit Ramah Lingkungan atau RSRL. Namun, komponen penilaian ini diterapkan dalam bentuk asesmen diri rumah sakit, ya, dan sifatnya masih terpisah dari parameter evaluasi kinerja lainnya, terutama kerja finansialnya. Sehingga sebuah kerangka yang kemudian mengarahkan pada penilaian kinerja bisnis berkelanjutan yang menyeluruh ini menjadi salah satu kebutuhan yang patut untuk direspon dalam kajian-kajian ilmiah. Kelima, rumah sakit sebagai organisasi memiliki keunikan karakteristik internal dan eksternal organisasi yang kompleks yang menjadikannya rentan dalam mengalami proses restrukturisasi dan perubahan strategis. Nah, transformasi digital tentunya sebagai salah satu upaya yang berdampak secara strategis bagi organisasi dan juga berdampak transformasional menjadi salah satu langkah yang kemungkinan akan memberikan dampak signifikan terhadap rumah sakit. Sehingga karakteristik unit rumah sakit ini baik secara internal maupun eksternal organisasi layak untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Keenam, manajer cenderung memilih untuk mengurangi atau menghindari risiko dalam melakukan inovasi teknologi informasi. Karena mereka cenderung ragu terhadap tingkat keberhasilan atau ketidakpastian nilai kemanfaatannya. Oleh sebab itu, rata-rata manajer dalam studi yang dilakukan Yamin et al. 2014 ini memilih untuk menjadi pengadopsi akhir atau late adopters. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan kenapa dalam model penelitian yang akan saya jelaskan nanti, kami juga menyertakan ada satu determinan yaitu efek bandwagon atau dalam bahasa sederhana adalah efek ikut-ikutan yang kemudian saya sertakan sebagai salah satu determinan di faktor lingkungan atau dimensi lingkungan dalam kerangka TOI. Nah, dari rumusan dan motivasi penelitian ini muncul kami rumuskan pertanyaan penelitian. Ada 3 pertanyaan penelitian yang ingin coba dijawab melalui disertasi atau penelitian ini, yaitu yang pertama adalah apakah determinan dari aspek teknologi, organisasi, dan lingkungan yang berhubungan dengan transformasi digital di rumah sakit? Kemudian pertanyaan kedua, apakah tata kelola teknologi informasi ini berhubungan dengan transformasi digital di rumah sakit? Dan yang ketiga adalah apakah transformasi digital mendukung perubahan penciptaan nilai yang kemudian berhubungan dengan kinerja bisnis berkelanjutan di rumah sakit. Nah, 3 pertanyaan penelitian ini akan coba kemudian dijawab gitu ya untuk memenuhi 4 tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengeksplorasi aspek teknologi, organisasi, lingkungan, serta tata kelola teknologi informasi yang berasosiasi dengan transformasi digital yang dilakukan di rumah sakit. Kemudian mengeksplorasi upaya transformasi digital yang dilakukan oleh rumah sakit, serta hubungannya dalam perubahan penciptaan nilai dan kinerja bisnis berkelanjutan. Ketiga, menginvestigasi hubungan determinan dari aspek teknologi, organisasi, lingkungan, dan tata kelola TI dengan transformasi digital di rumah sakit. Dan yang keempat, menginvestigasi hubungan antara transformasi digital, perubahan penciptaan nilai, dan kinerja bisnis berkelanjutan di rumah sakit. Tujuan eksplorasi ini akan coba dipenuhi dan dijawab dalam kaitannya pertanyaan penelitian melalui pendekatan uji kualitatif yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian tujuan penelitian yang sifatnya investigasi ini akan dilakukan melalui studi kuantitatif melalui pendekatan survei pada fase uji kuantitatif di metode campuran yang akan digunakan dan saya akan jelaskan nanti. Selanjutnya tentang kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian menurut Prof. Jogianto
mengatakan bahwa penelitian ini bisa memberikan kontribusi baik dari sisi teori, praktik maupun kebijakan. Nah, saya mencoba kemudian mengidentifikasi potensi kontribusi yang bisa diberikan dari disertasi ini. Pertama, terkait kontribusi teori, tentunya tadi yang pertama, penelitian ini mencoba untuk mengisi celah penelitian atau research gap yang tadi saya jelaskan pada latar belakang. Yang kedua, pengembangan model riset baru yang menghubungkan transformasi digital dengan kinerja bisnis berkelanjutan. Ini menjadi satu model penelitian yang sejauh ini belum saya temukan. Terutama dengan latar studi yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraannya di rumah sakit di Indonesia. Sehingga ini menjadi kontribusi kebaruan dari sisi pengembangan model yang kemudian diterapkan pada beberapa isu transformasi digital dikaitkan dengan tata kelola teknologi, TOE, dan juga kinerja bisnis berkelanjutan, dan kemudian diterapkan dalam studi di praktik penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia, dan sekaligus dari sisi metode penggunaannya yang digunakan untuk penelitiannya adalah metode campuran. Kemudian yang ketiga, tinjauan empiris ini tentunya dari sisi pengembangan ilmu di bidang akuntansi, saya menilai bahwa potensi kontribusi bisa diberikan pada lintas bidang kajian pada ilmu akuntansi, yaitu isu transformasi digital sendiri menjadi bagian dari diskusi di dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian pengukuran kinerja bisnis berkelanjutan tentu bisa dikaitkan dengan bagaimana riset-riset di bidang akuntansi manajemen juga berkembang di sana, dan tentunya pemilihan objek rumah sakit ini menjadi satu tinjauan yang bisa digunakan juga pada sisi pembelajaran ataupun perkembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik. Nah, lintas bidang kajian ini tentunya merespon juga bagaimana kemudian ilmu akuntansi itu sendiri saat ini berkembang, melampaui pada hanya sekedar kemudian fungsi pencatatan, pelaporan, dan juga mungkin pemeriksaan kinerja keuangan. Ini sejalan dengan juga redefinisi akuntansi yang diusulkan oleh Carnegie et al. Tahun 2021, yang kurang lebih dia mengatakan bahwa akuntansi perlu saat ini akuntansi itu perlu dimaknai sebagai sebuah praktik etika dan moral yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan juga sekaligus pertanggungjawaban pada pemangku kepentingan secara akuntabel berkaitan dengan upaya untuk bisa meningkatkan kemampuan organisasi demi keberlanjutan salah satunya lingkungan. Jadi aspek-aspek ini yang kemudian perlu dipertimbangkan menurut saya untuk menjadi salah satu tinjauan baru untuk melihat bahwa penelitian akuntansi ini perlu menjangkau lintas bidang. Kemudian dari sisi kontribusi praktik, setidaknya ada dua potensi kontribusi praktik yang bisa diberikan. Yang pertama, menyajikan bukti empiris tentang faktor-faktor penting dalam transformasi digital untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para manajer rumah sakit, khususnya pengambil keputusan strategis terkait praktek tata kelola teknologi informasi dan kesiapan organisasi. Tentunya hasil bukti empiris ini dan telikan-telikan ini bisa digunakan untuk salah satunya pengembangan pedoman teknis bagi manajemen rumah sakit dalam perancangan strategi dan implementasi transformasi digital di tingkat organisasi. Nah, ini bisa jadi rujukan bagi asosiasi misalnya Persis ataupun asosiasi yang lainnya untuk kemudian bisa menggunakan ini sebagai salah satu bahan referensi untuk menyusun pedoman teknis. Kemudian dari sisi kontribusi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk menunjang penguatan dan kelengkapan produk peraturan, misalnya berkaitan dengan regulasi tentang tata kelola teknologi informasi di rumah sakit. Nah, sebagai contoh misalnya Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 yang berkaitan dengan struktur organisasi dan unsur pimpinan di pasal 186 pada bagian tentang rumah sakit, bisa diperkuat dengan regulasi yang lebih rinci untuk menekankan
perlunya atau wajibnya manajemen rumah sakit memiliki kapabilitas dan kompetensi teknologi informasi pada tenaga profesional yang menempati di unsur pimpinan. Jadi tidak hanya sebatas pada fungsi teknis unit-unit teknologi informasi saja, tapi perlu mempertimbangkan bagaimana di tingkat C-level atau di tingkat unsur pimpinan atau direksi, di level eksekutif itu juga perlu ada person yang memiliki kapabilitas di bidang teknologi untuk mendukung transformasi digital tentunya dan juga pemanfaatan teknologi informasi secara umum. Nah, ini 3 catatan kontribusi, sejumlah kontribusi baik dari sisi teori, praktik, maupun kebijakan yang saya harapkan bisa diberikan melalui penelitian ini. Kemudian masuk pada landasan teori, jadi riset ini atau disertasi ini menghubungkan isu transformasi digital yang nanti akan dianalisis pada sisi determinan di dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan atau TOI, Technology, Organization, and Environment, yang kemudian juga meninjau hubungan atau asosiasi dengan tata kelola teknologi informasi dan bagaimana kemudian transformasi digital ini akan berasosiasi dengan perubahan penciptaan nilai yang terjadi di rumah sakit yang pada akhirnya berhubungan dengan kinerja bisnis berkelanjutan. Nah, gambar ini menunjukkan landasan teori yang saya gunakan berdasarkan jumlah teori yang menjadi dasar atau fundament untuk penalaran saintifik pengembangan model penelitian ini. Jadi ada 4 yang saya gunakan. Yang pertama, keseluruhannya sebagai teori besarnya saya menggunakan teori resource based view atau pandangan berbasis sumber daya. Kemudian secara khusus teori itu sendiri juga didukung oleh sejumlah teori, yaitu teori kontingensi, teori institusional, dan teori difusi inovasi. Izinkan saya untuk menjelaskan secara sekilas. Nah, kenapa teori pandangan berbasis sumber daya ini dipilih? Karena memang beberapa penjelasan terkait RPV ini saya menilainya relevan untuk menjadi bingkai utama untuk melandasi model penelitian, yaitu tentang bagaimana RPV menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya organisasi untuk bisa mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Ini menjadi penekanan konsep dari RPV itu sendiri. Dan RPV juga digunakan sebagai kerangka teoritis untuk mengevaluasi kapasitas organisasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Hal lainnya juga bisa dilihat dari bagaimana konteks pencapaian keunggulan kompetitif ini menjadi akar dari peningkatan kinerja bisnis perusahaan, sehingga orientasi bagaimana hubungan keunggulan kompetitif dalam RPV dan kinerja bisnis perusahaan yang akan dikaji ini juga menjadi relevan. Dan pada konteks hubungan teori RPV dengan tata kelola teknologi informasi, penyelarasan rencana bisnis dan rencana teknologi informasi ini menjadi upaya penting dalam mengembangkan proses unik untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya inti organisasi dalam mencapai tujuan bisnis. Nah, terakhir dari Liang dan Tian 2024 mengatakan bahwa transformasi digital menjadi sumber daya inti untuk mewujudkan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan performa organisasi, dan tentunya pernyataan ini senada atau sesuai dengan pandangan berbasis sumber daya atau teori RPV yang digunakan. Secara khusus kerangka TOE juga didukung oleh sejumlah pemikiran teori, yaitu pertama dari sisi kontingensi. Ketika kita bicara kerangka TOE yang itu mencakup determinan dari dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan, maka ini menunjukkan bagaimana kemudian organisasi ini sangat dinamis dalam kemudian upaya-upaya mereka mengembangkan sebuah langkah strategis untuk inovasi teknologi atau adopsi teknologi. Ini sangat dipengaruhi dengan kondisi-kondisi situasional yang ada di setiap organisasi. Nah, ini juga sama dan sejalan dengan pemahaman teori kontingensi, bagaimana kemudian mengatakan bahwa manajemen organisasi ini merupakan sebuah proses yang situasional.
Teori ini menentang keberadaan resep tunggal atau solusi universal atau satu cara terbaik untuk mengelola dan mengatur organisasi. Kemudian organisasi juga dikatakan merupakan sebuah sistem terbuka yang terdiri dari sekumpulan bagian yang saling bergantung, interdependen, membentuk sebuah organisasi secara menyeluruh yang selalu berinteraksi dengan lingkungan yang lebih besar yang mempengaruhinya. Nah, ini juga didukung pada penelitian Brian dan Zulfa 2021 bahwa teori kontingensi ini juga menjadi salah satu basis pemikiran saintifik yang mendukung penggunaan kerangka teori. Kemudian dari sisi teori institusional, meskipun tadi faktor lingkungan ini bicara tentang situasi dinamis, tetapi juga sebagai sebuah organisasi yang beroperasi dalam sebuah sektor tertentu, organisasi ini berada dalam lingkungan yang sama dan memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih serupa dari waktu ke waktu. Ya. Tekanan dari lingkungan eksternal dapat mendorong suatu organisasi untuk melakukan praktik atau tindakan tertentu. Dan ini bicara pada nanti faktor-faktor lingkungan yang berkaitan misalnya dari efek bandwagon yang kemudian mendorong bagaimana rumah sakit ini melakukan transformasi digital dimungkinkan juga karena dipengaruhi oleh lingkungan mayoritas yang ada di dalam industri kesehatan itu sendiri gitu ya. Jadi ada faktor mimetis dari tekanan institusional yang ada yang dapat mempengaruhi respons organisasi dalam melakukan transformasi digital. Kemudian yang keempat, teori difusi inovasi ini menunjukkan adopsi suatu gagasan, perilaku, produk, termasuk inovasi baru, tidak terjadi secara simultan atau bersamaan di dalam sebuah sistem sosial, melainkan melalui suatu proses di mana beberapa orang atau organisasi cenderung mengadopsi lebih awal dibandingkan yang lain. Nah, kemampuan inovasi sebuah organisasi didorong oleh karakteristik individu pemimpinnya dalam menyikapi perubahan karakteristik internal struktur organisasi serta karakteristik eksternal organisasi yang ini sesuai dengan cara pandang kerangka TOE yang digunakan. Nah, perspektif DOI ini juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi atau menghambat praktik transformasi digital pada suatu organisasi karena perubahan yang terjadi dapat dilihat sebagai hasil dari penerapan inovasi teknologi serta inovasi organisasi. Empat teori tersebut menjadi landasan teori yang digunakan untuk mengembangkan model penelitian. Kemudian dari tinjauan literatur yang dilakukan terkait dengan beberapa determinan ataupun konstruk utama di dalam model penelitian ini juga dilakukan, yaitu diantaranya kajian literatur lampau terkait transformasi digital. Beberapa poin izin untuk saya sampaikan. Satu, bahwa sejauh ini tidak atau belum ada konsensus yang menyepakati definisi tunggal transformasi digital. Kemudian perlunya untuk memahami bahwa transformasi digital itu berbeda dari sekedar praktik transformasi teknologi informasi secara tradisional. Yang membedakan adalah adanya atau perlunya keterlibatan organisasi secara menyeluruh. Jadi transformasi digital bukan tanggung jawab parsial satu unit tertentu di dalam organisasi. Sifat transformatif dalam praktik transformasi digital itu sendiri menandai adanya pemikiran ulang yang radikal tentang bagaimana organisasi perlu memadukan elemen teknologi, proses, dan manusia untuk menciptakan nilai dan mencapai kinerja bisnis yang lebih baik. Nah, dari sisi pemilihan kerangka TOE ini dikembangkan oleh Tornatsky and Placer tahun 1990 dan digunakan sebagai salah satu kerangka yang diterapkan untuk mengkaji proses adopsi dan implementasi inovasi teknologi yang kemudian menggunakan perspektif bagaimana kemudian adopsi dan implementasi teknologi informasi ini dipengaruhi oleh konteks atau dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan. Nah, kenapa TOE framework ini atau kerangka TOE ini dipilih sebagai analisis utama di dalam disertasi saya, yaitu bahwa penggunaan kerangka TOE ini bisa bersifat kasuistik, yang kemudian dia bisa mempertimbangkan adanya pengaturan dan keunikan karakteristik di setiap organisasi sehingga determinan dari ketiga aspeknya teknologi, organisasi, dan lingkungan juga bisa bersifat dinamis.
Sehingga ketika ini digunakan untuk mengkaji transformasi digital di rumah sakit, ini menjadi pendekatan yang saya menilai relevan dan cocok gitu untuk bisa mengkaji pada praktik transformasi digital di rumah sakit ketika kita mendasarkan banyak kajian itu lebih mayoritas atau didominasi oleh penelitian-penelitian yang dilakukan di sektor bisnis, misalnya seperti itu. Kemudian tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Tingginya nilai investasi sumber daya teknologi informasi dan potensi dampaknya pada kinerja rumah sakit memerlukan tata kelola yang baik sebagaimana pengelolaan sumber daya organisasi lainnya. Kemudian mekanisme tata kelola teknologi informasi ini juga sama bersifat unik bagi setiap organisasi karena adanya latar atau setting yang bersifat kontekstual dengan kapabilitas kolaboratif, kecakapan bisnis dan keahlian TI yang kemudian berbeda, gitu ya. Dan ini juga akan terjadi di rumah sakit. Bagaimana pengambilan keputusan terkait teknologi informasi ini akan melibatkan manajemen organisasi yang tentunya kompleks. Kemudian tata kelola teknologi informasi berhubungan dengan keselarasan strategis antara tujuan bisnis dan teknologi informasi yang berdampak pada peningkatan kinerja. Sehingga determinan tata kelola ini nanti akan diukur baik asosiasinya atau hubungannya dengan transformasi digital maupun hubungannya dengan kinerja bisnis berkelanjutan. Kemudian pada konteks transformasi digital dan hubungannya dengan perubahan penciptaan nilai, utilisasi teknologi informasi dapat memfasilitasi transformasi penciptaan nilai organisasi. Ini dalam satu penelitian dilakukan oleh George et al. Tahun 2024. Kemudian transformasi digital juga memungkinkan transformasi atau terbentuknya jalur-jalur baru penciptaan nilai atau perubahan dalam penciptaan nilai yang menghasilkan dampak positif bagi organisasi, termasuk salah satunya adalah peningkatan kinerja organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah sustainable business performance atau kinerja bisnis berkelanjutan. Kinerja bisnis ini diukur secara menyeluruh dengan mempertimbangkan konsep triple bottom line, yaitu keuntungan ekonomi, profit, kesejahteraan, people, dan kelestarian lingkungan planet. Nah, tinjauan yang lain yang juga digunakan adalah social balance scorecard. Kenapa kemudian penelitian ini tidak langsung memakai SPSC? Karena memang ada pertimbangan bahwa metode campuran yang kita gunakan, terutama pada pendekatan survei ini akan bersifat perseptual. Sehingga ukuran-ukuran kinerja itu akan ditanyakan dalam bentuk skala yang akan dinilai oleh manajer selaku responden. Nah, sehingga kalau memakai balance scorecard, ada perspektif-perspektif seperti misalnya perspektif pelanggan yang itu seharusnya relevansinya penilaiannya harus dari pelanggan, jadi pihak eksternal. Atau kemudian konteks learning and growth yang kemudian itu juga mungkin memerlukan data-data dukungan dari persepsi eksternal, sehingga itu tidak bisa diwakili oleh persepsi manajemen. Sehingga itu menjadi pertimbangan kenapa balance scorecard tidak bisa dipakai secara utuh. Sehingga nanti pada konteks kinerja bisnis berkelanjutan ini lebih diterapkan pada pendekatan triple bottom line, jadi menggabungkan aspek finansial, sosial, dan lingkungan sebagai kesatuan pengukuran kinerja, dan juga plus saya menambahkan konteks hasil kinerja layanan di rumah sakit, karena konteks di rumah sakit ini tidak bisa lepas dari indikator utama layanan yang kemudian diukur salah satunya dengan pendekatan pengukuran indikator utama yang mencakup ada bed occupancy rate, average length of stay, turnover interval, dan bed turnover. Nah, ini yang menjadi dasar dari pengukuran sustainable business performance. Dari semua tinjauan literatur dan landasan teori ini, kemudian terbentuk kerangka penelitian sebagaimana tampil pada layar ini. Hipotesis yang dikembangkan sejumlah 12, dan ini memang cukup banyak untuk sebuah model penelitian yang kemudian memunculkan hipotesis sampai jumlahnya 12, tetapi memang ini menjadi satu hal yang wajar dilakukan merujuk pada banyak literatur penelitian empiris sebelumnya yang menggunakan kerangka TOE, meskipun TOE ini sifatnya adalah dimensi teknologi, organisasi, dan lingkungan yang dikategorisasikan
pada 3 aspek itu, namun biasanya pengujiannya sifatnya faktorial, sehingga determinan dari masing-masing dimensi itu tetap dihubungkan menjadi satu hipotesis tersendiri. Sehingga di sini juga mengikuti pendekatan yang sama, sehingga seluruh hipotesis ini dihubungkan. Nah, dimensi lingkungan akan menggunakan 3 determinan, yaitu kegunaan relatif, kompatibilitas, dan keamanan. Dari sisi organisasi, kami mengambil 2 determinan, yaitu dukungan manajemen puncak dan kesiapan organisasi. Dari sisi lingkungan, kami mengambil 3 determinan, yaitu regulasi pemerintah, dukungan vendor, dan efek bandwagon. Ini semua dihubungkan dengan transformasi digital. Selanjutnya ada tata kelola teknologi informasi yang juga dihubungkan dengan transformasi digital dan juga dihubungkan secara langsung dengan kinerja bisnis berkelanjutan. Dan variabel transformasi digital itu sendiri juga akan dihubungkan dengan konteks perubahan penciptaan nilai dan pada akhirnya bagaimana asosiasinya dengan kinerja bisnis berkelanjutan. Ini adalah definisi operasional yang dirumuskan untuk determinan ataupun konstruk atau variabel yang tadi yang ditampilkan pada gambar, yaitu kegunaan relatif. Kegunaan relatif ini menggambarkan seberapa besar transformasi digital memberikan manfaat atau dipandang lebih unggul dibandingkan konsep atau praktik teknologi sebelumnya di rumah sakit yang digantikan. Kompatibilitas menyangkut sejauh mana praktik transformasi digital kompatibel atau sesuai dengan nilai-nilai pengalaman dan kebutuhan rumah sakit. Keamanan mengukur sejauh mana manajemen rumah sakit yakin bahwa transformasi digital dapat memberikan keamanan dan privasi dalam penggunaan data sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap potensi masalah keamanan dan privasi terkait dengan transformasi digital. Aspek dukungan manajemen puncak ini mengukur tentang pandangan manajemen puncak mengenai inisiatif teknologi, keterlibatan mereka dalam inisiatif tersebut, dan sejauh mana pertumbuhan teknologi dalam organisasi didorong oleh manajemen puncak. Dari sisi aspek kesiapan organisasi, konstruk ini mengukur tingkat kepercayaan bahwa infrastruktur teknis dan organisasi ini tersedia dan memadai untuk mendukung transformasi digital. Dari sisi regulasi pemerintah, kami mengukur sejauh mana pemerintah memberikan perhatian melalui penetapan regulasi untuk mendorong adopsi dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang berkaitan dengan transformasi digital di rumah sakit. Kemudian dari konstruk dukungan vendor, ini mengukur tentang kemampuan vendor atau pemasok teknologi informasi eksternal untuk memberikan dukungan dalam upaya transformasi digital di rumah sakit. Efek bandwagon mengukur efek yang muncul ketika permintaan untuk melakukan transformasi digital ini meningkat karena mengetahui bahwa organisasi lain telah melakukan inisiatif yang sama, maka organisasi tertentu akan cenderung mengikuti tren yang sama. Tata kelola teknologi informasi mengukur tentang adanya mekanisme struktural dan proses formal di rumah sakit untuk mencapai perpaduan yang lebih baik antara tujuan bisnis dan teknologi informasi dalam kaitannya dengan transformasi digital. Dari sisi perubahan penciptaan nilai, kami mengukur dengan adopsi pada building blocks transformasi digital yang dikembangkan oleh Vial tahun 2019, yaitu bagaimana transformasi digital diyakini dapat mengubah atau membentuk jalur-jalur baru penciptaan nilai, baik melalui transformasi atau perubahan proposisi nilai dari produk atau jasa yang disediakan oleh organisasi, jaringan nilai yang ada, saluran digital yang digunakan, serta dampaknya atau hubungannya pada tingkat kelincahan, agility, dan kekikanan atau ambidexterity organisasi. Transformasi digital ini sendiri kemudian kami definisikan sebagai sebuah upaya inovasi untuk memanfaatkan platform teknologi digital yang mencakup 4 atribut kunci sebagai indikator, yaitu pertama, harus ada orientasi strategi berbasis data atau data-driven strategy. Kedua, ada utilisasi teknologi digital untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan mendukung peningkatan proses bisnis dan pengambilan keputusan. Ketiga, ada upaya berkelanjutan dan atau reformasi lintas organisasi yang mendorong penciptaan ekosistem, mendorong inovasi model bisnis, atau setidaknya menginisiasi adanya transformasi di organisasi. Dan keempat, ada tujuan akhir transformasi digital yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Atribut kunci ini saya ambil dari definisi yang kemudian dirumuskan oleh Kau et al. Untuk menjadi indikator nanti bahwa rumah sakit melakukan upaya digitalisasi yang memang bisa dikategorikan sebagai transformasi digital dengan hadirnya empat atribut kunci ini. Kemudian terakhir tentang kinerja bisnis berkelanjutan. Kinerja bisnis berkelanjutan diukur dengan menggunakan empat aspek atau perspektif yang mencakup keterkaitan aspek finansial, sosial, dan lingkungan berdasarkan konsep triple bottom line, serta ditambah indikator utama kinerja pelayanan rumah sakit. Nah, ini adalah perumusan hipotesis awal. Jadi sifat dari model penelitian dan hipotesis ini memang dirumuskan dalam sebuah konsep awal yang didasarkan pada teori yang nanti akan diujikan dengan metode campuran. Seluruh hipotesis ini, hipotesis pertama sampai ke-12 ini mengukur asosiasi positif dengan transformasi digital di rumah sakit dan juga sekaligus asosiasi positif antara transformasi digital dengan kinerja bisnis berkelanjutan di rumah sakit. Selanjutnya tentang desain penelitian. Penelitian ini tadi merespon celah penelitian yang menyarankan dilakukannya metode campuran atau mixed method, dan kami menggunakan pendekatan exploratory sequential mixed method, yaitu pendekatan metode campuran yang diawali fase pertama uji kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan uji kuantitatif. Untuk uji kualitatif ini sendiri dilakukan dengan tujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap model awal dan hipotesis awal yang sudah dikembangkan dan saya jelaskan sebelumnya, untuk kemudian bisa melakukan konfirmasi dan refinement dalam model penelitian tersebut. Adapun uji kualitatif ini akan dilakukan dalam wawancara semi terstruktur melalui data primer dengan sampel potensial. Saat ini saya sedang menjajaki akses ke sekitar 7 hingga 8 rumah sakit dengan target nanti bisa mengakses minimal 4 rumah sakit. Secara khusus tipe B. Tipe B kenapa dipilih? Karena rumah sakit memang ada klasifikasi atau kelas atau tipenya dari A sampai D. Kelas paling tinggi adalah A, yang itu salah satu indikatornya adalah carrying capacity atau jumlah ranjang yang menunjukkan semakin besar kapasitas ranjang untuk merawat pasien itu, maka kelas rumah sakit akan semakin tinggi di tipe A. Tipe B itu minimal 200 ranjang, tipe A minimal 250. Kenapa jumlah carrying capacity ini menjadi ukuran? Karena kami berasumsi bahwa semakin tinggi tipe rumah sakit, artinya semakin banyak atau semakin besar carrying capacity-nya, maka sangat mungkin proses bisnis yang dijalankan rumah sakit itu tentunya akan semakin kompleks dan tingkat kesiapan organisasi maupun manajemennya akan juga semakin baik. Sehingga rumah sakit tipe B ini atau di atasnya menjadi rumah sakit yang kami yakini cenderung cukup siap untuk melakukan transformasi digital. Tentunya 7-8 rumah sakit ini juga mencakup rumah sakit tipe C dan D juga. Adapun target respondennya adalah C-level atau chief level, yaitu direktur atau senior manager, yang target utamanya kemudian adalah personel kunci yang terlibat dalam upaya transformasi digital di rumah sakit itu. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kemudian dalam proses wawancara ini diarahkan oleh rumah sakit untuk juga mewawancarai misalkan personel kunci yang kebetulan posisinya di tingkat madya atau manajer di tingkat menengah. Untuk selama dia memang terlibat sebagai personil kunci di transformasi digital, akan coba kita eksplorasi juga. Meskipun tetap target responden ini adalah direktur dan senior manager sebagai target utamanya. Instrumennya open-ended questions, teknik analisis yang digunakan pada uji kualitatif ini akan menggabungkan dua, yaitu analisis tematik dan kualitatif facet analisis. Kenapa dua ini digunakan? Karena sekaligus ini menjadi upaya saya untuk melakukan triangulasi. Analisis tematik pada hasil wawancara ini umumnya dilakukan dengan pendekatan eksplorasi yang lebih bebas tanpa dasar teori, yaitu kemudian dari hasil wawancara dicoba dipetakan muncul pola-pola yang menunjukkan kesamaan-kesamaan jawaban, sedangkan kualitatif facet analisis ini melakukan pendekatan yang sama, pemetaan pola,
tetapi didasarkan pada faset ataupun dimensi-dimensi yang sudah ditetapkan berdasarkan teori. Sehingga dua hal ini mau saya lakukan, saya terapkan untuk melihat kemudian apakah keduanya bisa menunjukkan atau mengindikasikan hasil dimensi-dimensi determinan yang sama untuk kemudian nanti digunakan sebagai dasar untuk mengkonfirmasi determinan-determinan yang dirumuskan pada model awal penelitian. Setelah model awal penelitian itu sudah dikonfirmasi atau dilakukan perbaikan atau refinement melalui uji kualitatif, maka selanjutnya akan dilakukan uji kuantitatif di mana hasil model penelitian yang sudah diperbaiki atau dikonfirmasi tadi akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan instrumen kuantitatif yaitu kuesioner, dan kuesioner ini akan digunakan untuk survei dengan target sampel sebanyak 114 rumah sakit. Target responden sama, direktur atau senior manager yang menjadi personil kunci yang terlibat dengan upaya transformasi digital di rumah sakit. Instrumennya berupa kuesioner. Saat ini berdasarkan model awal dirumuskan ada 66 item pertanyaan termasuk pertanyaan demografis. Namun ini dapat berubah setelah nanti dilakukan konfirmasi atau perbaikan model tadi. Teknik analisis, karena ini sifatnya survei, nanti tentu akan ada uji validitas konvergen dan validitas diskriminan, dan uji hipotesis melalui structural equation modeling. Untuk uji kualitatif nanti rencananya akan menggunakan aplikasi NVivo, untuk analisis nanti menggunakan Smart PLS untuk uji hipotesisnya. Nah, ini gambaran tahapan penelitian. Jadi tadi sekali lagi dimulai dari mempelajari latar belakang, celah riset, dan dasar pemikiran untuk melakukan observasi lebih lanjut terhadap tinjauan literatur dan studi lampau, yang itu kemudian menghasilkan perumusan hipotesis dan model penelitian awal atau konsep awal, yang kemudian konsep awal ini nanti dalam metodologi penelitian yang menggunakan metode campuran, tahap pertama fase kualitatif ini melalui wawancara untuk mengeksplorasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki model penelitian. Setelah model penelitian diperbaiki dan dikonfirmasi melalui hasil uji kualitatif, nanti akan dijadikan dasar untuk pengembangan instrumen survei, dan instrumen survei ini tentunya nanti sesuai dengan mekanisme penelitian empiris. Draft kuesioner yang ada akan dilakukan tes awal dan juga sekaligus pilot test uji pilot sebelum nantinya akan didistribusikan pada target responden. Setelah didistribusikan pada target responden, pada fase kuantitatif nanti pelaksanaan survei ini hasilnya akan diinterpretasi, kemudian disimpulkan untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian maupun memenuhi tujuan penelitian sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, sekaligus nanti menjelaskan tentang keterbatasan dan rekomendasi yang akan diberikan dari hasil penelitian ini. Demikian paparan dari proposal disertasi yang ingin saya kerjakan. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari pembimbing maupun penguji untuk proposal ini. Mohon tanggapan dan masukan dari Ibu dan Bapak sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.